Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas hasil penelusuran dengan adanya pemuda pendiam namun cerdas. Mari kita ikuti sama-sama kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar. Di saat-saat waktu itu musim hujan, kebetulan salah satu pemuda pendiam dan cerdas, tepatnya terpencil sendiri jauh dari tetangga-tetangganya. Dia memiliki beberapa meter tanah sisa daripada rumah kecil yang dia miliki. Kurang lebih usia 25 tahun, pemuda itu rajin beribadah. Setiap hari dia harus membawa sabit, membawa karung untuk mencari kayu bakar. Kebiasaan dia suka menjual kayu kepada para tetangga yang kurang lebih 500 meter dari rumahnya. Setiap pagi jam 6 sudah jalan, masuk ke hutan, dari hutan ke hutan, di mana adanya hutan. Kebiasaan dia, masuk pertama ke hutan, dia berdoa, "Ya Allah, niat karena Engkau saya mencari kayu bakar, bukan untuk mencari kayu pemilik orang yang dengan sengaja ditanam, tapi saya mencari kayu bakar yang keringnya sudah jatuh dari pohonnya. Semoga membuat berkah buat saya," kata si pemuda tersebut. Di saat-saat si pemuda itu sedang asik mencari kayu kering, satu demi satu dia ambil. Setelah bermakan banyak, kebiasaan dia istirahat sejenak sambil meminum dan makanan yang dibawanya dari rumah. Tak lepas dari kesederhanaan dia, hanya minum air putih dan beberapa potong rebusan singkong yang dia miliki. Tiba-tiba ada seorang wanita hadir, cantik sekali. Tidak lepas daripada dia mengenakan selendangnya seperti kayak putri bidadari. Lantas dia menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata si putri bidadari. Lantas si pemuda itu sempat tercengang dan kaget dibuatnya, bersamaan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Anda siapa? Di hutan begini ada manusia cantik." "Oh maaf, saya sedang sarapan. Kalau berkenan silakan. Saya hanya membawa beberapa potong rebusan singkong dan air putih. Kalau memang berkenan silakan bareng-bareng kita sarapan." Dengan senyumnya si putri bidadari itu mendekati dan duduk sambil bercerita. "Terima kasih pemuda, kamu itu sabar banget," kata si putri bidadari mengatakan demikian. Lantas si pemuda itu mengatakan, "Apa yang dimaksud sabar? Anda sederhana tapi cerdas. Anda ganteng. Anda senang mencari kayu?" Lantas si pemuda itu mengatakan, "Betul,
Inilah pencarian saya, mencari kayu untuk saya jual kepada para tetangga. Hasilnya saya tabung. Saya ingin membangun rumah. Saya hidup sendiri, tidak punya siapa-siapa, sebatang kara, kata si pemuda itu mengatakan demikian. Namun saya tidak lemah, saya tetap semangat. Lantas si putri bidadari mengatakan, memang bapak ibu saudara tidak punya? Lantas si pemuda itu hanya menganggukkan kepala sambil berbicara, tidak, saya saat itu dilahirkan seorang ibu. Pada saat saya usia kurang lebih 7 tahun, ibu saya meninggal. Tinggallah saya dengan seorang bapak. Bapak saya kondisinya sakit-sakitan. Lantas hanya bertahan 40 hari setelah ibu saya meninggal, beliau menyusul. Kebetulan orang tua saya hanya punya anak satu, sayalah orangnya. Lantas saya saat itulah kurang lebih usia 7 tahun lebih, saya belajar hidup sendiri. Seperti ke sekarang ini, hingga sampai usia 25 tahun sekarang ini, saya mencari kayu, saya jual. Karena saya tidak punya pendidikan, saya tidak punya pekerjaan lain-lain. Apa yang saya bisa ikhlas karena Allah, saya jalani dengan kesabaran. Lantas si putri bidadari itu sampai gede-gede kepala dengan senyumnya mengatakan, ya Allah ya Rabbi, masih ada orang yang benar-benar lebih sabar. Kaulah orangnya, kau pantas menerima semua apa yang kau mau. Lantas si pemuda itu mengatakan, apa yang Anda maksud? Menerima apa? Tiba-tiba si putri bidadari itu mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ambillah ini, terimalah. Saya niat ikhlas karena Allah untuk Anda. Engkaulah yang tepat menerima hal-hal seperti ini. Tidak semua orang dapat menerima ini. Saya mengerti tentang kamu. Mudah-mudahan Allah ijabah, engkau akan berubah lebih baik menjadi jutawan, kata si gadis bidadari mengatakan demikian. Si pemuda itu masih bingung dengan kata-katanya. Lantas mengeluarkan kata-kata, saya masih bingung nih Mbak, maaf ya saya panggil Mbak. Apa ya semua maksud ini? Saya nggak ngerti. Begini, barangkali Allah sudah memberikan satu perantara melalui saya. Terimalah. Hanya dia terima. Apa ini? Ini hanya sebuah leontin. Simpanlah di tempat yang kamu mau. Di laci, lemari, di mana saja, yang penting aman. Oh begitu ya, kata si pemuda itu. Terus apa manfaat dan bagaimana saya cara menyimpannya? Apa perlu persyaratan khusus? Kata si putri bidadari, tidak usah, cukup disimpan saja. Insya Allah rezeki gak kemana. Boleh saya tahu, kata si pemuda itu mengatakan, siapa Anda sebenarnya tiba-tiba datang di hutan seperti ini? Kan gak mungkin seorang wanita masuk ke hutan, apakah takut? Di sini banyak binatang-binatang buas loh, kata si pemuda itu. Lantas si putri itu tadi hanya tersenyum dan menyampaikan kata-kata, kan saya belajar dari Anda, kalau kita yakin karena Allah, Allah akan melindungi kita. Lantas si murid itu juga ikut senyum, betul juga. Cuman kan jarang ada wanita cantik masuk ke hutan. Boleh nggak saya tahu siapa Anda sebenarnya?
Tiba-tiba si wanita itu berdiri, lantas sambil berbicara, "Sayalah manusia dari kayangan yang hidup di luar sana. Kehidupan saya selalu melayang-layang bagaikan layangan. Saya sering mengintip kegiatan-kegiatan manusia, terutama seperti Anda. Makanya tadi saya katakan Anda layak menerimanya. Siapapun yang paling sabar dan dalam kondisi apapun, sekalipun dalam kondisi seperti Anda terutama tidak punya siapa-siapa, bahkan dari kecil Anda mampu berdiri sendiri, hingga sampai usia 25 tahun Anda bisa bertahan. Saat inilah saya bisa bertemu Anda adalah yang pantas menerima itu. Insya Allah perubahan-perubahan akan terwujud, Anda akan mengetahui sendiri. Singkat kata, setelah 1 minggu si abang itu merasa dikejutkan adanya di dalam lemari tersebut banyak uang bertumpuk. Dia merasa kaget dibuatnya. "Uang apaan ini?" kata si pemuda itu. "Saya tidak merasa punya. Apakah ada yang hubungan dengan leontin ini yang diberikan oleh putri bidadari itu ya? Gue masih penasaran." Lantas si pemuda itu sambil mengambil air wudhu, dia berdoa dan sholat, minta petunjuk kepada Allah. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba di telinganya ada suara mengatakan, "Nak, manfaatkanlah apa yang kau tahu, apa yang kau punya dalam lemari dengan baik. Mudah-mudahan itu jalanmu. Mau buka usaha apa, mau memperbesar rumah, terserah, yang penting dapat bisa dimanfaatkan dengan baik." Lantas seorang laki-laki pemuda itu sempat bingung dibuatnya ada suara tanpa wujud. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata si pemuda itu. "Mohon maaf, siapa Anda sebenarnya? Saya mendengar jelas di telinga kanan saya, tapi tidak ada wujud. Bisakah Anda wujudkan diri Anda di hadapan saya?" Tiba-tiba yang terwujud adalah seorang wanita yang pernah ditemuin di hutan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata si putri bidadari mengatakan demikian. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Anda yang dulu pernah ketemu di hutan ya?" "Betul," kata si putri bidadari. "Apakah betul dengan adanya leontin yang Anda berikan, ini yang dimaksud? Lihat, lemari saya banyak uang. Apakah ini dari Anda?" "Bukan dari saya. Secara tidak langsung iya. Allah memberikan rezeki melalui saya untuk Anda." "Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi saya masih bertanya-tanya, Mbak, bagaimana caranya saya kok bisa mendapatkan uang tiba-tiba ada di lemari? Gimana caranya? Mohon maaf, saya masih awam." "Semua akan bisa terjadi, pemuda. Itulah kelebihan Anda yang penuh kesabaran. Tawakkaltu ilallah, rajin ibadah. Terlebih dengan riwayat Anda membuat saya tersentuh. Anda lah yang pantas mendapatkan leontin itu. Pernah saya katakan, pada saatnya nanti Anda akan berubah lebih baik. Inilah Anda sudah terwujud. Tinggal Anda bagaimana caranya Anda bisa memanfaatkan mana yang Anda yang lebih penting. Membesarkan, memperbaiki rumah kah? Termasuk buka usaha kah? Terserah Anda. Sekarang apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rencanakan, silakan. Suatu saat saya akan bertemu dengan Anda lagi.
bagaimana caranya saya bisa bertemu Anda bila mana suatu saat saya membutuhkan? Cukup Anda berdoa, sebutkan saya aja, yaitu Putri Langit. Kata si Putri Bidadari mengatakan demikian. Oh begitu, terima kasih banyak ya. Sebagai tanda terima kasih saya, mau nggak kita minum bersama? Apa yang Anda suka? Teh manis, air putih, atau kopi? Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas si putri dengan senyumnya mengatakan, terima kasih pemuda, saya tidak ngopi, tidak minum, tidak ngeteh, tidak makan. Si pemuda semakin bingung dibuatnya. Lantas apa makannya? Itulah sulit memang untuk dimengerti. Saya memang wujud manusia Putri Bidadari yang dari kayangan. Pada dasarnya saya adalah secara tidak langsung penghantar sebagai malaikat yang berwujud bidadari. Lantas si pemuda itu sempat sontak pula. Malaikat, dia bergumam. Saya bisa bertemu malaikat. Kata si Putri Bidadari, kenapa bengong? Mohon maaf, Mbak. Bukankah yang bisa ketemu malaikat adalah orang-orang yang soleh? Tidak semua orang bisa melihatnya atau katakanlah mendapatkan sesuatu melalui malaikat. Ya betul, kata si Putri Bidadari mengatakan demikian. Itulah kelebihan Anda. Anda sabar, rajin ibadah. Sekalipun Anda sederhana dalam keadaan yang ada apa adanya, Anda benar-benar taat pada agama. Itulah yang bisa dikatakan disebut anak soleh. Kedua orang tua kalian, kedua orang tua kamu sudah nggak ada, tapi Anda tetap bertahan hidup. Bagaimana caranya menghidupi diri sendiri, tidak lepas dari kewajiban Allah, menjalankan ibadah-ibadah sholat, selalu terjaga dengan baik. Orang tua Anda pasti bahagia, senang melihat Anda mendoakan orang tua terus. Lantas si pemuda itu, ya betul, saya waktu itu memang sempat belajar ngaji di penduduk yang gak jauh dari sini, di salah satu musola. Ustadznya baik, membimbing saya bagaimana caranya kita sholat, doa-doanya, dan bagaimana kita membaca ayat suci Al-Quran. Sekalipun saya tidak berpendidikan, tapi alhasil alhamdulillah saya bisa membaca Al-Quran dengan tartil, termasuk arti-artinya. Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba si wanita itu mengeluarkan cahaya, ditiupkan ke umbun-umbun si pemuda itu. Si pemuda itu langsung sontak, kaget dibuatnya. Apaan ini, Mbak? Coba kamu lihat di situ. Itu ada tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda nggak bisa bahasa Latin kan? Nggak bisa membaca Latin dan menulis. Betul. Tapi kok saya tiba-tiba bisa baca? Itulah kelebihan Anda. Tadi saya tambahkan Anda melalui cahaya ke umbun-umbun Anda. Insya Allah dengan melalui syaraf otak Anda akan bisa semuanya, baik membaca Quran, bahasa Arab, maupun tulisan Latin yang ada. Sekalipun Anda tidak sekolah, tapi Anda melebihi daripada orang berpendidikan. Insya Allah pengetahuan pun Anda akan memiliki pengetahuan yang luas. Alhamdulillah, amin. Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Terima kasih banyak. Saya sudah menambah banyak wawasan dari Anda, sehingga saya bisa membaca, menulis. Padahal saya bukan orang berpendidikan. Saya bisa Arab pun saya harus belajar dengan seorang ustaz. Alhamdulillah. Sudahlah, saya pergi dulu.
si putri bidadari mengatakan demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si pemuda itu mengatakan demikian. Si pemuda itu lantas bangun melihat ke depan di mana ada si putri keluar. Ya Allah, ya Rabbi, sangat besar keagunganmu. Barakallah, baru kali ini aku bisa merasakan nikmat yang ada, nikmat yang lebih. Tidak semua orang mendapatkan hal ini. Kalau memang ini sudah jalannya dari engkau melalui si putri bidadari itu, saya bersyukur padamu ya Allah, terutama lindungilah hambamu ya Allah. Yang kedua, jagalah harta-harta yang ada. Kalau memang ikhlas, halal rezeki dari engkau, hamba akan jagakan, hamba manfaatkan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kata si pemuda itu berdoa demikian. Lantas tak lama kemudian sebulan, si pemuda itu perubahan semakin baik. Rumah itu dibangun dengan baik sehingga seperti rumah mewah. Bahkan dia punya usaha di samping rumahnya, yaitu dengan julukan warung sembako serba ada, sehingga semua masyarakat hadir di situ. Jalanan pun jadi bagus sekali mengarah ke perkampungan. Lantas para warga hadir ke situ. Bang, makasih ya udah bikin jalan cakep lagi ke arah kamu nih. Ya sama-sama Bu. Kan kalau jalan dipakai banyak orang kan kita pahalanya lumayan nih. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Lantas satunya diletuk. Iya Bang, gak semua orang seperti kamu loh. Bagus banget jalanan ini. Padahal ini kan ada 500 meteran kan. Ya insya Allah Bang, bagi-bagi rezeki. Selagi ada rezeki, saya berbagi apalah yang sifatnya umum, supaya orang lain jalan juga aman, tidak kesandung, tidak becek. Wah, ini pasti biayanya gede Bang. Alhamdulillah Bang, dengan sedikit demi sedikit saya tabung. Saya mengingatkan Allah, buat siapa lagi? Saya laki-laki single parent, orang tua udah gak ada, saudara gak punya. Lantas satunya emang betul, jarang orang seperti kamu loh, sabar banget dari kecil bisa mandiri hingga sampai kamu dewasa. Alhamdulillah hasil bisa dirasakan nikmatnya. Kamu sudah jadi orang yang berhasil. Ini salah satu contoh yang baik. Lantas mereka menyelami, termasuk yang hadir juga. Tiba-tiba Pak RT datang. Bang, selamat ya. Terima kasih loh. Tanpa dibantu oleh rakyat atau masyarakat, kamu sudah bisa bantu secara langsung. Jalanan jadi bagus banget. Dan kamu juga usahanya udah maju, udah bisa bangun rumah bagus. Alhamdulillah Pak RT. Ini mungkin sudah waktunya kali. Saya hanya berpikir satu. Buat siapa sih harta? Nggak dibawa mati. Apalagi saya hidup sendiri dari kecil. Orang tua nggak ada, saudara nggak punya. Saya niatkan Allah, semua yang saya perbuat untuk orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu kedua orang tua saya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua warga yang hadir di situ dengan kalimat senada, insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bang, barokallah, lancar usahanya, diberi sehat, panjang umur, dan kedua orang tuanya juga mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Pak RT benar-benar merasa kagum, mengatakan kepada warga yang ada di situ, saudara-saudara, para warga, bapak ibu, adik, inilah
salah satu contoh yang baik. Contoh yang baik. Dia dari kecil, kalian tahu kan, sampai mandiri, sampai bujang begini. Alhamdulillah, alhasil kalian bisa lihat. Barakallah. Dengan kesabarannya dia, dengan ketekunannya dia alim dan rajin beribadah. Allah memberikan yang terbaik buat dia hingga sampai bisa membantu lingkupnya. Jalanan jadi bagus, tadinya becek kayak gitu, sekarang jadi rapi, mobil pun bisa lewat masuk kemari. Nah, terus mereka masing-masing berjabat tangan mengucapkan terima kasih dan permisi. Demikianlah saudara, sekedar cuplikan contoh yang baik salah satu pemuda yang alim, pemuda yang sangat sederhana, alim dan bijaksana, dari perkampungan di pinggir kota. Dari kecil hidup sendiri, ditinggalkan kedua orang tuanya, tidak punya saudara. Alhasil dia berhasil memberikan satu bukti menjadi orang sukses. Bahkan para warga merasa salut dengan adanya si pemuda itu, hingga sampai dia peduli membuatkan jalan yang lebih baik untuk para warga yang ada. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.